Halo para bunda, tetap sehat, tetap semangat pastinya. Daerah kami lagi hujan bun, gimana daerah bunda? Aku beli telur satu papan, itu kemarin 42.000. Nah di tempat kami, daerah Sumatera, ini beli telur enggak per kilo ya bun, tapi per papan seperti ini. Aku nggak pernah simpan telur di kulkas, dan aku nggak pernah cuci-cuci telur. Biasanya aku cuci itu sebelum mau masaknya. Kenapa? Karena aku pernah baca artikel di cangkang-cangkang telur ini ada bakteri yang melindungi pori-pori telurnya. Jadi kalau kita cuci nanti pori-pori telurnya itu akan terbuka, gampang masuk kuman gitu. Nah, biasanya tempat-tempat telur ini aku satuin dengan tempat tomat. Tomat juga nggak pernah aku masukin ke kulkas. Hmm, Kenapa seperti ini digabung? Karena aku nggak suka banyak-banyak tempat penyimpanan gitu bun. Jadi dimaksimalkan aja seperti ini, tinggal diletakin di sudut dapur. Nah untuk minyak juga aku punya kekurangan bun. Aku suka asal tuang gitu kalau mau goreng, jadi bisa banyak minyaknya. Padahal sebenarnya mau digoreng sedikit, jadi aku pakai alternatif seperti ini biar bisa menghemat minyak. Ini aku beli temulawak 20.000 untuk direbus-rebus gitu. Kira-kira 20.000 segini mahal nggak ya bun? Perdana ini beli temulawak bun. Oke, sambil aku beres-beres, bunda tonton sampai habis, aku cerita-cerita sharing-sharing gitu ya bun. Bunda sering nggak merasa sudah bersih-bersih secara rutin, tapi rasanya kok sudut-sudut rumah yang masih berantakan? Ada aja sudut-sudut rumah yang masih kotor. Pasti bikin tambah lelah ya bun. Ternyata membersihkan rumah itu ada triknya loh bun. Berapa orang mengakuinya ini bisa mempersingkat waktu, bisa menghemat produk-produk pembersih gitu. Itu tadi anak aku suruh potong-potong sayur. Gini ya bun, kesalahan terbesar yang dilakukan orang dalam membersihkan rumah adalah menyelesaikan kamar demi kamar terlebih dahulu, atau bagian per bagian terlebih dahulu. Ini terlalu lambat bunda, ya kan? Contohnya gini, nyelesain kamar utama dulu, kamar anak-anak, badannya udah rempong, udah lelah, ngelihat dapur belum beres, akhirnya nggak selesai-selesai terus gitu. Mau nggak satu hari berapa jam gitu dari depan ke belakang beres? Nih, mulai sekarang ya bun, beres-beres rumah itu bisa dilakukan sambil berjalan. Misalnya saat bunda mau ke dapur nih, tapi posisi bunda lagi di kamar. Nah di kamar itu ada tergeletak handuk kotor, atau ada tergeletak gelas kotor, ada tergeletak banyak bergantungan apa namanya, baju kotor gitu ya kan. Langsung aja bawa bun. Padahal sebenarnya tujuan bunda ke dapur itu sebenarnya mau minum gitu kan, tapi nggak apa-apa, bawa aja gitu. Atau bunda lagi duduk-duduk di ruang tamu mau ke kamar gitu ya kan, padahal di ruang tamu itu di mejanya ada tergeletak tas, ada tergeletak buku, ya bawa aja, simpan di tempat yang sesuai. Jadi gitu aja bun, sekali jalan lakukan ya, pasti simple nantinya. Nah, untuk perintilan-perintilan di rumah yang tujuannya untuk mempercantik rumah harus dibersihkan berkala. Jangan sekali semua ya bun, antar badannya remuk. Tapi lakukan bergantian dan jangan tunggu terlihat kotor dulu, baru dibersihkan. Dan sebaiknya jangan terlalu banyak perintilan ya bun, akan menyita waktu dan cukup banyak waktu juga untuk merawat dan membersihkannya. Ya yang penting-penting aja lah, jangan terlalu ramai perintilannya gitu ya kan. Nah untuk kamar biasanya berhubungan ini dengan ganti-ganti spray dan sarung bantal. Ini kita bisa libatkan anak-anak bun untuk ganti sarung bantalnya. Kita suruh anak-anak ganti sarung bantal masing-masing. Nah ini kita lakukan di malam hari gitu.
Jadi saat besok paginya kita mau ganti spray, kita nggak perlu ganti sarung bantalnya lagi, karena tadi malam kan udah kita suruh anak-anak ganti sarung bantalnya. Kita tinggal merapikan, ini lebih hemat waktu pastinya. Nah, kalau kita punya kamar, misalnya kamar utama, kamar anak-anak, kamar tamu, jangan langsung diganti sekaligus ya bun. Nanti badannya, pinggangnya itu encok. Karena sekali bongkar gitu kan, satu-satu aja diganti. Terus bersih-bersih juga libatkan anak-anak. Nih seperti kami, aku nyapu, anak aku ngepel gitu. Libatkan aja anak-anak. Misalnya si Dede mulai dari susun-susun sepatu, kerak sepatunya, atau mulai bersihkan itu meja makan. Mulai dengan hal-hal kecil aja gitu. Mulai dari bersih-bersih, susun-susun buku gitu. Libatkan mereka. Nah, melibatkan anak-anak ini bisa melatih agar anak-anak bisa merawat rumah tempat mereka tinggal gitu. Nah, buat tempat-tempat barang-barang pada posisi yang tidak berubah-ubah ya bun, biar selain gampang dicari, juga bisa mengajarkan anak-anak untuk teratur. Misalnya tempat tas sekolah di mana, tempat alat tulis di mana. Jadi misalnya kalau ada alat tulisnya yang tidak pada tempatnya, kita dapat langsung instruksikan, Dede ini tempat pensilnya di mana, atau kita sendiri bisa langsung ambil dan kembalikan ke tempatnya. Terus ini, jangan pernah menumpuk piring kotor, baju kotor, dan setrikaan, karena nggak akan ada sejarahnya. Semakin ditumpuk akan menguntungkan, yang ada malah akan beranak pinak bun. Jadi jangan pernah menumpuk yang kotor-kotor ya bun. Sama seperti area kamar mandi ini juga bun. Jangan tunggu sampai lantainya itu licin, lantainya itu apa namanya, berkerak gitu baru dibersihkan. Aku sih pakai alat seperti ini aja, karena aku nggak punya tenaga ekstra ya bun. Tapi sering-sering mungkin dilakukan gitu. Nah, tips yang selanjutnya itu siap untuk ditiadakan. Artinya, barang-barang yang kurang berguna buat kita pribadi atau buat keluarga kita, hibahkanlah ke mereka-mereka yang membutuhkan. Jangan disimpan-simpan, yang ada akan membuat rumah semakin semrawut, karena di mana-mana kita terlihat full, dan yang full itu pasti rentan dengan tidak tersusun rapi gitu. Jadi kalau ada baju-baju kita yang nggak dipakai lagi, ada sepatu-sepatu kita yang nggak dipakai lagi, hibahkan aja sama yang memerlukan. Selain mereka barangnya bisa bermanfaat, ya kan, kita juga lebih gercep membersihkan rumah gitu, nggak banyak hal yang harus kita pegang. Nah, selanjutnya tipsnya, persiapkanlah alat-alat kebersihan lebih dari satu jenis atau lebih dari satu itemnya gitu. Misalnya sapu, ya sediakan aja 2 atau 3, alat pel gitu juga gitu. Nah, ini berguna agar nanti saat beres-beres rumah bisa dilakukan bersamaan gitu. Nah, saat beres-beres rumah ini juga, ya kalau anaknya lagi belajar ya belajar aja suruh bun. Kalau anaknya sudah selesai belajar ya bolehlah bantu tipis-tipis gitu. Jadi kita sama-sama bekerja, sambil-sambil cerita, sambil-sambil merepet, sambil-sambil mengajarin gitu ya kan. Keuntungannya punya alat pembersih lebih dari satu, selain kalau dicuci itu bisa ada gantinya. Misalnya sapu kan kalau dicuci masih basah, ada gantinya pasti yang masih kering gitu ya kan. Nah, kalau alat pel ini misalnya aku lagi ngepel di depan, nah ini anak aku ngepel di tangga. Kami melakukannya bersamaan di waktu yang sama. Jadi sama-sama bekerja sama gitulah bun. Jadi dia kesannya nggak aku perintah gitu, tapi kami sama-sama membersihkannya. Ini sih enaknya punya alat lebih dari satu. Nah, kemudian trik selanjutnya itu apa ya?
Lakukan bersih-bersih sekilas info aja ya bun, tapi sering gitu. Jadi nggak melulu harus perfect gimana membersihkannya, tapi kalau sering-sering terus sudah terkoordinir di mana tempat-tempatnya, rumah bakal rapi kok. Dan terapkan juga jangan selalu rapi setiap saat ya bun. Nanti yang ada jenuh kawan-kawannya. Ya saatnya lagi santai ya santai aja, nggak apa-apa rumah ini berantakan sedikit gitu. Tetap aja kalau kita sudah koordinir bakal cepet kok merapikannya. Yang sulit itu mengkoordinir aja barang-barangnya. Kalau sudah pasti cepet merapikannya. Terima kasih para bunda.